Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Teti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ardi. Apa kabar, Bu Teti? Alhamdulillah, baik-baik saja, Pak Ardi. Bagaimana di sekolah, amankah? Aman, hari ini kami karena masih MPLS, jadi kegiatannya masih sekitar mengenal lingkungan sekolah. Ya, untuk kelas 2 sampai 6 ya ada kegiatan lainnya juga yang berhubungan dengan MPLS. Bu Teti mengajar di kelas berapa, Bu, kalau boleh tahu? Saya di kelas 6, Pak Ardi. Oke. Wah, kelas Kelas 6 6A. ini berat, Bu, ya kayaknya ya? Atau Ya, biasa aja? lumayan sih karena ada beban karena mereka meluluskan kan, tapi karena zaman sekarang sudah nggak ada aturan yang bagaimana tentang ujiannya kan, ujian dikembalikan ke sekolah, jadi ya itu cukup buat tenang, tapi ya tetap aja ada kesibukan tambahan untuk kelas 6 seperti tentang ijazahnya dan lain sebagainya, perpisahannya, kita ikut repot juga untuk itu, jadi ya lumayan Iya. lebih repot dibanding kelas lain. Mungkin kelas 1 juga repot sih. Itu lebih repot lagi Hmm, kalau kelas 1. oh iya, terus berarti artinya memang itu ada kendala biasanya, Bu, ya. Kalau kemarin kan saya dengar-dengar Ibu ada sedikit masalah, ya. Saya dengar-dengar semalam itu curhat-curhat. Mungkin bisa disampaikan ke Bu seperti apa itu? Ya, ini kan kebetulan saya kelas 6 ini sudah di tahun yang ketiga ya. Dan permasalahan 2 tahun sebelumnya itu sama tentang persaingan antara kelas A dan B. Kebetulan saya ini 2 tahun kemarin di kelas B. Jadi kayak anak-anaknya itu enggak juga anak-anaknya aja, tapi guru-guru lain juga nggak tahu kenapa kelas 6 ini seperti disorot ya, tentang sikapnya, ketertibannya, kedisiplinannya, guru-guru lain itu menilai, oh kelas A begini, oh kelas B begini, kelas B lebih disiplin, kelas A lebih cuek, lebih kurang menjaga kebersihan seperti itu. Ya yang menjadi beban saya karena saya sebagai guru, meskipun yang dipuji lebih sering anak murid saya, tapi tentunya sebagai guru kita kan merasa tidak nyaman ya seperti itu, harus dibanding-bandingkan anak murid kita. Uh, Iya, Apalagi iya. anak murid kan ada perasaannya, bagaimana mereka melihat seperti itu. Mungkin memang dalam pembelajaran agak sedikit berbeda. Kalau di kelas saya lebih banyak melakukan proyek, kegiatan-kegiatan yang mungkin yang anak-anak suka lah, yang tidak hanya menulis, mendengarkan pembelajaran, tetapi juga mereka ada melakukan sesuatu kerja kelompok, menghasilkan suatu proyek, dan itu selalu kalau misalnya kelas sebelah kelas A lewat, mereka itu merasa kok kelasku nggak begini ya, jadinya di situ juga saya merasa tidak enak ya untuk Iya, seperti seperti membedakan, meskipun ya memang kan kita masing-masing ada wali kelasnya, iya, jadi iya. perasaan kita lah sebagai guru seperti apa kalau anak sebelah tidak mendapatkan pembelajaran yang sama seperti itu. Iya. Jadinya Jadi dari gurunya pun kalau misalnya namanya kita sesama guru ya adalah rasa canggung, harus ngasih tahu harusnya gini, harusnya kayak gitu kan, masing-masing guru mempunyai prinsip masing-masing ya, cara pandang iya, dan cara sendiri dalam mendidik anak. Mungkin ada yang lebih keras agar supaya anak-anak ini lebih disiplin, lebih nurut, lebih kuat mentalnya. Katanya kan seperti itu. Kalau zaman dulu itu didikan VOC, ada ya istilah-istilah seperti itu di iya. Instagram sekarang. Kalau sekarang yang didikan Nikita Willy yang lembut ke anak, yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan seperti itu. Jadi itu penilaian beberapa orang dengan pendidikan seperti itu lembut, itu tidak akan mempan ke anak karena anak akan berani, anak akan merasa dibela terus misalnya, dan anak Iya. juga itu jadi manja lah istilahnya ya, kalau misalnya Iya, iya. penilaian dari orang-orang kalau kita melakukan pendekatan dengan kelembutan gitu. Kalau misalnya agak keras itu akan menguatkan mental anak, katanya seperti itu. Tapi kita kan nggak enak kalau misalnya harus
mengatur kelas lain, sementara Betul. gurunya mempunyai cara sendiri. Nah, itu permasalahan yang saya hadapi seperti itu, rasa-rasa tidak nyaman terhadap diri saya sendiri lah. Oh iya, tidak Dan nyaman Bu itu ya. Artinya tujuan dari coaching kita ini kan berarti Ibu merasa seperti itu ya, tujuan ya, ininya. ya, yang sudah Jadi yang berlangsung ingin 2 tahun ini, dan ini tahun ketiga dan saya nggak tahu akan terjadi seperti apa. Sebenarnya di tahun kemarin sudah mulai mendingan. Saya sempat kelas sebelah itu gurunya cuti, jadi sempat saya megang 2 kelas. Jadi saya berusaha adil pada iya saat iya, itu untuk kedua kelas. Tapi tetap aja untuk kelas saya, mereka merasanya, ih ibu kayaknya lebih perhatian sama kelas sebelah, kayak gitu-gitu. iya. Jadi merasa mereka ini kan anak kelas saya sendiri, kok lebih perhatiannya sama anak kelas sebelah, ya seperti itu kan. Oh Sebenarnya sudah gitu berusaha ya. untuk adil, tetapi mereka menganggapnya lebih perhatiannya seperti itu. Nah, cuma untuk kegiatan disamakan. Jadi untuk tentang kegiatan pembelajaran tidak ada kecemburuan lah ya. Cuma ya namanya anak-anak mungkin ada lagi perasaannya cemburu kalau saya lebih dekat dengan ke sebelah, atau pas gurunya sudah datang tidak cuti lagi, dia merasa kok jadi ikut campur, jadi masih ikut Iya campur iya padahal iya sudah iya. ada saya kayak gitu, seperti itu. Iya Ya betul. entah kenapa di kelas 6 ini saya merasanya kok kayak gini ya. Kelas lain kayak kelas 1 sampai 5 enggak, tuh seperti itu misalnya masing-masing aja gitu, enggak ada konflik, enggak ada kecemburuan, seperti itu Pak Ardi, permasalahan yang Iya. saya hadapi. Mungkin mungkin karena sudah Bu ya, sudah di level akhir ya, sudah mau lulus seperti itu. Nah, begini Bu, kan Ibu kan sudah tahu tadi kan tujuannya. Kemudian tadi saya lihat Ibu sudah bisa mengidentifikasi dari apa namanya, dari masalah yang Ibu hadapi di situ. Nah, kira-kira untuk ke depannya Bu, terkait dengan ini, apa sebenarnya kekuatan yang mungkin Ibu miliki untuk memperbaiki yang tadi, kan tadi adanya kecemburuan kah, atau adanya yang merasa si kelas yang satunya kurang diperhatikan dan sebagainya. Saya yakin kan Bu Teti punya kekuatan yang mungkin atau rencana yang bisa dilakukan sehingga nanti itu apa masalah yang dihadapi itu mungkin bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan itu, Bu. Ya, kalau saya kan ini baru memulai lagi ya 2 hari tahun ajaran baru ini, saya kelas sebelah ganti guru dan dia yang lebih mempersilahkan saya, apapun yang kelas 6 kita samakan aja. Dia sudah mengatakan seperti itu, mempersilahkan saya punya ide apa, aku ngikut, mau punya Hmm, program apa aku ikut, dia selalu bilang seperti itu. Cuma ya untuk cara mendidiknya pasti berbeda, dia cukup keras orangnya dan ya saya enggak sekeras itu ke anak-anak, jadinya mungkin perbedaannya dalam hal mengajar aja, tapi dalam hal program dan kegiatan untuk yang akan saya rencanakan di kelas 6 ini sepertinya tidak ada masalah karena gurunya sudah mempersilahkan dia ngikut aja, dan itu jadi menjadi kesempatan saya juga supaya tidak terjadi lagi perbandingan-perbandingan antara kelas 6A dan 6B. Lalu juga seperti tadi guru sebelah itu kan cukup sibuk ya orangnya, karena dia ada kegiatan di luar dan lumayan dipercaya oleh kepala sekolah, jadi ada kegiatan yang lain, jadi sehingga 2 hari ini kelasnya kosong. Nah itu saya mencoba untuk mengisi, memberi arahan, me melakukan MPLS bersama lah, digabungkan kelas 6 ini, seperti itu Pak iya Ardi. iya. Untuk selanjutnya ya mungkin lebih mudah rencana-rencananya, seperti besok saya merencanakan rapat nih, saya gabungkan karena sudah mempersilahkan teman saya ini, samakan aja kita. Ya sudah, saya tidak ada, kalau kelas lain kan masing-masing dengan kelasnya, 5A Iya, misalnya rapat sendiri, 5B rapat sendiri. Nah, ini saya satukan orang tua muridnya untuk rapat dan membahas apa-apa saja rencana ke depan, sehingga mudah-mudahan nanti untuk kegiatan pembelajaran ini di setahun ke depan tidak ada perbedaan. Tapi mungkin kecemburuan itu pasti ada aja lah ya kalau misalnya tentang sedikit-sedikitnya tentang perhatian. Misalnya nanti saya kayak tahun kemarin ada sesekali ke kelas sebelah, gitu, anak saya yang cemburu ya, seperti itu. Ya itu tinggal sayanya lagi nanti melakukan pendekatan seperti apa untuk anak-anak murid saya, iya. dan pengertian. Artinya kan artinya yang Ibu sampaikan tadi kan itu sudah ada rencana aksinya kan, rencana terus ada Ya, strategi tadi. Jadi sebenarnya ini kan kalau dilihat dari seperti itu kan, ini kan ada 2 kelas Bu ya, di kelas 6 itu dengan 2 wali kelas
yang berbeda dengan Ibu tadi sampaikan, dengan karakter atau cara mengajar yang mungkin berbeda. Kalau Ibu kan sudah dapat ilmu lah tentang CGP. Nah, kira-kira kalau untuk kedepannya, ini tolak ukur keberhasilan dari masalah Ibu tadi tujuannya itu kan, Ibu ingin 2 kelas ini dalam artian tidak ada lagi persaingan ya, yang saya tangkap tadi seperti itu ya. Kira-kira kalau Ibu impiannya seperti apa untuk aksi nanti ke depannya, Ibu apa yang ingin Ibu rencanakan itu? Ya, tadi seperti berencana program-program akan disamakan. Nah, terus saya juga harus komit dengan apa yang sudah direncanakan dan tentu saja harus bekerja sama dengan wali kelas sebelah biar bisa beriring berjalan. Terus saya pinginnya anak-anak itu kayak tahun kemarin awal-awal mereka akur ya. Mereka akur, saling mengunjungi kelas masing-masing, lalu berteman gitu, bergaul bersama, ngajak ke kantin sama-sama. Nah, itu kan bisa dilihat kekompakannya ya dengan seperti itu. Tapi lambat laun entah apa yang terjadi, mereka jadi ada jarak. Sehingga itu nanti yang saya lihatnya dari hal tersebut ya, mudah-mudahan di tahun ini tidak ada seperti itu. Mereka berteman, mereka tapi mungkin memang nggak terlalu akrab. Kalau dulu, kalau yang tahun kemarin itu terlihat betul mereka itu seperti kompak pada awalnya. Tetapi tiba-tiba kok jadi pecah karena entah ada permasalahan apa, katanya sih iri-irian juga seperti itu. Nah, kalau yang tahun kemarin mudah-mudahan saya komitmen untuk bisa merekatkan hubungan mereka lah ya. Jangan sampai di tengah-tengah ada keretakan. Kalaupun ada keretakan nanti saya lagi yang harus peka untuk melakukan pendekatan terhadap kedua kelas ini, apa yang terjadi, kenapa mereka jadi tidak seakrab dulu misalnya jika itu terjadi. Tapi mudah-mudahan dari sekarang dilakukan pencegahan agar tidak terjadi gap atau jarak di antara mereka. Mudah-mudahan seperti itu, dijaga dari sekarang. Tadi Bu Teti kan membahas tentang komitmen Bu ya. Artinya Bu Teti sudah memiliki komitmen untuk bagaimana bisa sesuai dengan tujuannya tadi memperbaiki yang masalah yang ada. Nah, kira-kira untuk kedepannya siapa yang bisa membantu Ibu biar Ibu bisa menjaga komitmen ini ya? Siapa saja yang mungkin terlibat supaya rencana aksi Ibu ini kedepannya bisa lebih maksimal dan bisa berdampak lebih luas lagi Bu? Ya, tentu saja pertama ya kepala sekolah ya, karena apapun yang ingin kita lakukan, program-program kegiatan ya kita pasti minta izin ke kepala sekolah untuk melakukan rencana-rencana tersebut dan komunikasi dengan rekan sesama kelas 6 ini supaya kita bisa mengkompakkan. Walaupun ada perbedaan pendapat, kita satukan kembali seperti itu. Dan ya saya butuhkan kedua kepala sekolah dan teman sebelah saya dan juga anak-anak, tentunya kekompakan anak-anak juga itu yang bikin kita semangat juga kan. Kalau misalnya ada gap, ada perselisihan, ada persaingan, itu jadi perasaan yang tidak nyaman lagi pada diri saya. Dan mudah-mudahan semua ini bisa bersinergi lah ya, bisa saling bekerja sama, saling mendukung ya, sama lah sampai akhir ada masalah lagi seperti yang Siap. Artinya sudah Ibu paham lah dengan masalah tadi yang Ibu udah hadapi, Ibu paham dengan rencana aksinya, dan insya Allah Ibu juga paham dengan tanggung jawab yang akan diemban seperti itu. Akhirnya mungkin Bu, mungkin dari saya mungkin atau masih ada yang ingin disampaikan Bu? Cukup Aldi, terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya tentang kondisi saya di sekolah seperti apa. Semoga berikutnya untuk ini nanti tinggal tindak lanjutnya Bu ya dari coaching ini, nanti Ibu bisa sharing lagi jika yang ada masalah, silakan untuk sharing bersama saya. Insya Allah saya terbuka untuk diajak sharing. Ya, terima kasih Pak Ardi atas tanggapannya terhadap permasalahan saya. Semangat, kita semangat untuk siap, semangat Bu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ardi. Assalamualaikum Bu Teti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana nih kabarnya Pak Ardi hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Bu Teti apa kabar? Alhamdulillah baik. Hari kedua pasti masih semangat ya Pak Ardi ya. Sangat-sangat semangat dan cukup menguras energi Bu, pikiran. Ya pastinya tahun ajaran baru ini banyak program-program dan rencana yang dipikirkan Iya. untuk kedepannya demi kebaikan sekolah. Nah, gimana nih Pak Ardi tahun ajaran baru atau sebelum-sebelumnya apa ada kendala di sekolah atau unek-unek yang dirasakan selama menjadi guru di tempat sekolah Pak Ardi sekarang? Iya Bu, ini yang kemarin sempat saya dilema juga sih Bu ya, setelah ini kan setelah rapat pembagian tugas kemarin itu ternyata saya masih dipercayakan selaku ketua jurusan, kemudian beberapa tugas tambahan juga, tugas tambahan yang cukup cukup banyak sih, karena mungkin ada embel-embel calon guru penggerak Bu ya. Kemarin itu sempat di rapat itu disinggung CGP itu harus dapat peran yang lebih besar. Jangan jadi CGP yang stroke bilangnya, yang sudah jadi guru penggerak tapi tidak bisa berbuat apa. Artinya itu yang sempat saya dapatkan di apa namanya di rapat kemarin, sehingga itu menjadi beban juga sebenarnya Bu yang saya pikirkan. Tetapi dengan begitu banyaknya tugas yang saya emban dengan mungkin guru penggerak, kemudian ketua jurusan, ini lagi disuruh mengurusin uji kompetensi, kemudian ANBK yang dalam waktu dekat ini ANBK juga bukan, artinya itu menjadi menyita waktu saya bersama dengan peserta didik. Nah, itu yang saya alami di sebelumnya, di semester sebelumnya, saya banyak meninggalkan mereka di kelas. Sehingga pada saat saya mungkin berada tugas di luar atau sedang rapat dan sebagainya, akhirnya saya digantikan oleh rekan yang lain. Karena kan saya punya tim. Kami ada tim di DKP, Desain Komunikasi Visual itu. Jadi pada saat satu tidak hadir itu yang lainnya bisa saling mengisi jika memang pada saat itu memang tidak ada jam mengajar. Jadi yang saya sebenarnya agak risih atau agak dilema adalah kurangnya saya bisa interaksi ke peserta didik. Sampai-sampai kemarin Bu pada saat PI, saya itu di penilaian peserta didik itu di kehadiran itu saya dapat angka 2 Bu dari 4 itu. Dan itu saya paham kondisinya karena memang saya paham bahwa intensitas kehadiran saya itu bertemu anak-anak di kelas itu memang sangat kurang. Itu sih Bu yang saya rasakan saat ini. Oh iya, ya saya paham itu apa yang dirasakan Pak Ardi. Sebenarnya kita sebagai guru kan kodratnya ya mengajar ya, dan kita Iya. itu inginnya memberikan terbaik ke anak murid, hadir setiap hari, setiap jam pelajaran yang memang waktu-waktu kita. Tetapi di sisi lain Pak Ardi sebagai CGP dipercayakan juga untuk beban tugas yang lainnya yang tadi saya dengar cukup banyak sekali ya tentang uji kompetensi, LBK dan segala macamnya, ketua jurusan pula, dan itu mungkin pasti Pak Ardi juga menyita pikiran dan bagaimana nih cara mengatur waktu supaya semua bisa dikerjakan dengan baik dengan waktu. Tapi ya namanya kita guru pasti hati nurani kita inginnya ya dekat dengan murid ya, seperti itu Pak Ardi. Iya Bu, apa namanya? Tadi sempat sempat terputus Bu sedikit adanya suaranya. Tapi saya tangkap tadi, soalnya kalau saya Bu apa namanya untuk ini di semester baru kan Bu ya, semester baru ini kan kemarin sempat saya berpikir apa yang saya mungkin alami di semester sebelumnya ini bagaimana saya bisa memperbaiki di semester ini dengan beberapa apa namanya contohnya mungkin di beberapa kegiatan yang bisa digantikan, bisa saya tinggalkan atau digantikan oleh rekan yang lain, mungkin saya akan tinggalkan. Kenapa? Karena memang saya menyadari bahkan itu intensitas itu memang bahkan anak-anak itu menyampaikan di lembar penilaian mereka. Sehingga kan saya merasa oh memang wajar saya mendapatkan angka 2 tersebut, artinya jarang memang. Jadi sehingga mungkin ke depannya saya akan memperbaiki mungkin lebih banyak intensitas dengan mereka di kelas. Karena kalau untuk dari segi pembelajaran insya Allah kami tidak ada masalah.
karena hak-hak anak-anak tetap didapatkan, karena pada saat salah satu guru tidak hadir atau saya tidak hadir, masih ada backup dari guru yang lain. Itulah bagusnya kalau di kejuruan, Bu. Artinya satu mata pelajaran itu bisa dikerjakan rame-rame atau tim teaching. Seperti itu. Oh, ya, ya. Intinya sih sebenarnya untuk dalam pembelajaran tidak ada masalah bagi anak-anak ya. Cuma dari hati nurani Pak Ardi sendiri merasa tidak enak untuk inginnya dekat dengan anak-anak. Nah, kalau dari murid sendiri, apakah ada keluhan gitu ke Pak Ardi? Kan tadi sudah disampaikan dari penilaiannya dikasih 2. Apakah ada yang menyampaikan langsung, "Ih, Bapak kok jarang masuk ke kelas kami?" Misalnya seperti itu. Iya. Kalau bicara tentang keluhan langsung sebenarnya tidak ada sih, Bu, karena kan mereka kadang lihat memang tahu pada saat kondisi, dan kadang saya sudah menyampaikan sebelum saya sudah sampaikan ke mereka. Artinya saya tetap komunikasi melalui WA grup atau ketua kelas untuk jika memang ada keperluan mendadak seperti itu. Tetapi mereka biasa kalau pada saat saya masuk mungkin cuma protesnya seperti, "Bapak kok jarang Bapak kok sibuk terus, jalan terus," kayak gitu. Nah, kalau masalah mengeluh kenapa Bapak jarang masuk dan sebagainya sebenarnya tidak. Cuma memang bahasa halusnya mungkin, "Bapak kok jalan terus." Artinya mungkin ada saat mereka, "Oh, saya juga dibutuhkan. Nah, saya juga ingin ingin berinteraksi dengan Pak," dan sebagainya. Artinya kan kita wajar lah ada perasaan karena, "Oh, ini kok sibuk terus." Nah, itu yang menjadi yang saya dapatkan sebelumnya seperti itu, dan mudah-mudahan di semester ini bisa lebih baik lagi lah. Artinya intensitas dengan anak-anak bisa lebih saya perbaiki lagi, Bu, seperti itu. Ya, contoh-contoh seperti apa atau rencana aksi seperti apa yang ada di pikiran Pak Ardi untuk memperbaiki hal tersebut, untuk mengisi kekurangan yang dan di tahun ini bisa diperbaiki itu seperti apa contohnya? Kalau saat ini, Bu, saya kemarin pada saat komunikasi dengan kurikulum, itu memang pengalaman tahun lalu kan saya 2 tahun ini tidak pernah mengajar di kelas 10. Artinya saya biasa mengajar di kelas 11 dan fokus di kelas 12, kelas 3. Cuma untuk tahun ini saya komunikasi dengan kurikulum, karena saya ingin dekat dengan semua tingkatan, bukan cuma kelas 3, kelas 2, tapi saya mau kelas 1 juga. Akhirnya saya tetap mengambil jam di kelas 10, 11, 12 walaupun itu 4 JP dan per minggunya, Bu. Artinya karena saya ingin mengenal anak-anak terutama di jurusan DKP itu lebih dekat lagi, artinya karena kan kita guru juga, saya sebagai ketua jurusan ini kalau ada masalah terutama pada saat penentuan PKL, Bu. Seperti saat-saat ini yang kelas 12 itu kan sering saat ini karena mungkin pembelajaran kan belum aktif. Karena ini masih masa MPLS, tapi mereka 1-2 hari ini memang komunikasinya intens ke saya karena memang untuk penempatan PKL terkait dengan apa-apa yang berhubungan dengan PKL, lokasi PKL-nya mereka. Jadi saya memanfaatkan kesempatan itu untuk lebih dekat ke mereka. Artinya tidak lama lagi kan mereka akan PKL selama 6 bulan. Artinya itu pun intensitasnya pasti akan berkurang. Nah, saya akan berikan penguatan kepada mereka bahwa seperti ini PKL-nya sehingga mereka sudah siap memang. Artinya mungkin untuk mengganti yang kemarin mereka protes Bapak sibuk terus, akhirnya mungkin saya lebih menjalin pendekatan itu melalui kelas di luar intensitas interaksi di luar kelas seperti itu. Kalau ada yang ingin konsultasi, ada apa, saya siap. Jika anak-anak mau konsultasi ke ruangan saya siap terima untuk berbagi keluh kesah mereka lah, seperti itu. Ya, ya kalau saya lihat dari apa yang sudah Pak Ardi sampaikan, sebenarnya Pak Ardi itu sudah berusaha sekali untuk menjaga kedekatan dengan siswa atau murid, dan apalagi di SMK ini atau SMA harus memasuki beberapa kelas kan, jadi mungkin banyak juga yang harus didekati, yang harus kita perhatikan, kita lakukan pendekatan, tidak seperti SD fokus ke satu kelas saja. Nah, untuk menyamakan seperti itu Pak Ardi, berbeda kelas, apakah Pak Ardi ada rencana untuk, tadi kan kalau kelas 12 ya tadi yang PKL itu ya?
Untuk Ya. kelas-kelas seperti kelas 10 dan 11 seperti apa pendekatannya? Ya. Kalau saya Bu, di semester depan ini nanti, semester ini, untuk kelas 10 itu kan, dia kan masih dasar-dasar Bu ya, artinya dia dari SMP belum tahu terkait dengan ini, mungkin ada yang memang passion-nya ke desain, maka dia masuk di situ, tapi kan siapa tahu ada juga yang bukan passion desain, tapi ikut-ikut sama temennya. Artinya di ini akan, kenapa saya minta di awal, karena saya ingin mengenal mereka dan bisa melihat, coba dia apa didiagnostik dulu lah, anak-anak ini passionnya betul kah di jurusan ini, karena kan ini akan berhubungan dengan kedepannya. Jangan sampai anak ini bukan passionnya bukan di desain, contohnya mungkin dia di perhotelan tapi masuknya di kelas desain grafis, maka mereka hatinya kan setengah-setengah, artinya pasti akan berdampak dengan proses pembelajarannya. Karena itu kadang Bu, kadang seperti itu, ada anak itu ternyata tidak cuma ikut-ikut temennya, karena temennya rata-rata masuk ke jurusan itu dia juga ikut. Akhirnya yang kewalahan adalah pada saat dia menerima pembelajaran, karena dia memang passionnya tidak di situ. Makanya saya sengaja memilih untuk yang masuk kembali setelah 2 tahun ini tidak masuk di kelas 10, akhirnya saya ini karena nanti di kelas 11 kewalahan Bu. Kalau di kelas 11 baru ketahuan bahwa anak ini ternyata passionnya tidak di sini, sehingga mereka banyak mungkin tidur di kelas dan sebagainya. Nah, untuk kelas 11 sendiri, kalau kelas 11 kan mereka sudah punya dasar. Artinya di kelas 11 itu mereka sudah lebih intens praktik, lebih intens, dan jam pelajarannya makin banyak dibanding kelas 10, dan mereka di situ memang lebih difokuskan untuk lebih banyak produk atau langsung kerja Bu ya. Artinya seperti mendesain, membuat produk desain apa, kemudian membuat produk apa, itu kan lebih intensnya nanti di kelas 11 sebagai persiapan mereka sebelum terjun magang di apa namanya di industri. Artinya kalau saya sendiri Bu, untuk di kelas 11 ini bagaimana mereka mentalnya yang disiapkan untuk persiapan, dan apalagi tadi karena sudah ada diagnostik di kelas 10 tadi, ya kita kembangkan lagi kompetensi skillnya di kelas 11 seperti itu. Ya, ya kalau saya lihat ini rencana Pak Ardi untuk ke depan ini sudah sangat struktur sekali gitu, sudah terencana, tapi mungkin kita perlu komitmen yang kuat supaya itu bisa berjalan dengan baik dan tetap konsisten gitu dalam menjalankannya. Itu seperti apa Pak Ardi? Iya. Kalau kalau saya Bu berpikirnya komitmen itu apa yang saya ucapkan itu kan menjadi komitmen saya ke depannya. Artinya artinya saya mulai memperbaiki komunikasi dulu terkait pimpinan, kepada Wakatkur yang biasa mengatur jam pelajaran. Artinya kalau memang seperti tadi dengan bagaimana banyaknya kesibukan atau tanggung jawab yang saya emban, mungkin pada saat contohnya ada pelatihan itu, selama pelatihan itu masih bisa digantikan oleh orang lain, mungkin saya jangan dulu kasih kesempatan ke yang lain. Tetapi jika memang kegiatan itu tidak bisa diganti, harus tetap saya yang berangkat atau harus tetap saya yang ikut, maka saya akan komunikasi ke rekan tim dari jurusan DKP untuk bagaimana mengkondisikan biar hak-hak anak-anak itu tetap bisa terpenuhi. Artinya walaupun saya tidak ada, tetapi anak-anak itu tetap belajar. Soalnya kalau untuk jurusan kejuruan itu Bu, lebih enaknya sih karena pada saat kita sudah memberikan anak-anak sudah tahu rutenya atau alurnya itu, dia sudah bisa paham apa yang harus dikerjakan. Seperti itu, Bu. Ya, luar biasa sekali Pak Ardi. Semoga apa yang sudah Pak Ardi rencanakan dan apa yang menjadi komitmen Pak Ardi bisa terlaksana dengan baik. Jadi setelah coaching ini gimana perasaannya Pak Ardi? Ya, luar biasa Bu. Artinya sudah berbagi cerita kan dengan Bu Ya. Teti. Iya, kan Pak Ardi sebenarnya bukan cuma, yang jadi permasalahan adalah tadi itu kegundahan hatinya karena tidak bisa dekat dengan anak-anak dengan kesibukannya lain sebagainya, tetapi Pak Ardi juga punya rencana aksi yang sudah tersusun dengan baik untuk memperbaiki hal tersebut ya. Luar biasa Pak Ardi. Apa Siap ada yang Bu. ingin disampaikan lagi? Insya Allah cukup Bu. Itu saya sudah lega lah, sudah berbagi cerita. Ya, baik Pak Ardi, sekian. Terima kasih, saya sudah senang sekali juga mendengarkan cerita Pak Adi, menjadi pengalaman baru saya juga di mana di tingkat SMK permasalahannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.